Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Mustafa Kemal Atatürk. Dilansir dari republika.co.id. Atatürk lahir pada 1881 di kota Thessaloniki, Yunani, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pendidikan militernya dimulai pada 1893, ketika dia terdaftar di sekolah militer di Thessaloniki. Selain keterampilan militer, Atatürk juga belajar bahasa Prancis. Ia melanjutkan pendidikannya di sekolah militer Istanbul dan kemudian lulus sebagai letnan pada 1902. Dengan keterampilannya yang luar biasa, Atatürk dengan cepat naik pangkat militer, menjadi kapten staf pada 1905. Tahun 1911 adalah momen paling bersejarah dalam hidup Atatürk, saat ia melawan Italia di Tripoli dan membawa kemenangan yang menentukan, membuktikan keahliannya di bidang militer. Ia menarik perhatian bawahannya dengan jasanya yang luar biasa setelah dimulainya Perang Balkan pada 1912. Sebagai seorang mayor, dia memainkan peran penting dalam merebut kembali provinsi Dimetoka dan Edirne. Pada 1914, ketika Atatürk menjadi atase militer di Sofia, Perang Dunia I dimulai dan aliansi mengerahkan tentara di semenanjung Gallipoli dan pertempuran Dardanella, Çanakkale, dimulai. Dalam surat kepada penjabat Komandan Kepala Enver Pasha, Atatürk meminta untuk berada di lapangan, menangguhkan tugasnya di Sofia. Tentara Atatürk dan Turki membuat sejarah dengan menunjukkan perlawanan yang luar biasa. Perintah Atatürk kepada tentaranya di perang masih bergema di hati semua orang Turki. Saya tidak memerintahkan Anda untuk menyerang, saya memerintahkan Anda untuk mati. Ujarnya. Prestasinya terus bersinar selama pengabdiannya di Provinsi Edirne Barat Laut dan Provinsi Diyarbakir Tenggara pada 1916, mendapatkan gelar Jenderal Utama pada tahun yang sama. Ia bertempur melawan tentara Inggris di Damaskus pada 1918, dan memimpin perlawanan yang berhasil melawannya. Setelah pendudukan Istanbul oleh sekutu pada 1919, Atatürk pergi ke Provinsi Samsun Utara sebagai Inspektur Tentara ke-9, yang mengubah hidupnya sepenuhnya, dan membentuk Turki. Ia mengorganisir 2 kongres, di Provinsi Sivas dan Erzurum, di mana pertempuran kemerdekaan dan masa depan negara dibahas. Pada tanggal 23 April tahun 1920, Majelis Agung Nasional Turki berdiri, dan Atatürk terpilih sebagai kepala pemerintahan dan ketua parlemen, yang memungkinkannya untuk mengadopsi undang-undang yang penting untuk mengalahkan pasukan pendudukan. Pertempuran kemerdekaan Turki dimulai pada tanggal 15 Mei tahun 1919 ketika peluru pertama terhadap pasukan Yunani ditembakkan oleh Hasan Tahsin, seorang jurnalis Turki yang menjadi martir tak lama setelah tindakannya. Tentara Turki, di bawah kepemimpinan Atatürk, memenangkan pertempuran yang luar biasa melawan pasukan penjajah. Perang termasuk pertempuran Inonu pertama dan kedua, Sakarya, serangan hebat hingga 1923 ketika perjanjian Lausanne ditandatangani pada tanggal 24 Juli. Prestasi luar biasa di medan perang membuahkan kemerdekaan bagi Turki, dan Republik Turki didirikan pada tanggal 29 Oktober tahun 1923. Atatürk menjadi presiden pertama Republik itu hingga tanggal 10 November tahun 1938 ketika dia meninggal dunia di Istanbul pada usia 57 tahun karena penyakit sirosis. Sebagai tradisi, orang Turki mengunjungi makamnya di Ankara setiap tanggal 10 November dan memberi penghormatan kepada Atatürk. Dilansir dari sindonews.com. Ketika Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki hampir seabad yang lalu, mantan pemimpin militer itu menyingkirkan agama dari ruang publik dan melihat Barat sebagai kiblat untuk mendapatkan inspirasi. Setelah mengganti hukum Islam, Syariah, dengan peraturan sipil Eropa, Atatürk memasang prinsip-prinsip sekularisme ke dalam konstitusi. Penerapan nyata dari prinsip-prinsip itu antara lain melarang azan kaum muslim dalam bahasa Arab dan mendorong integrasi sosial dari jenis kelamin, reformasi yang secara radikal untuk mengubah tatanan muslim. Sekularisme yang dirintis Bapak Turki modern itu seperti menjadi kejutan bagi Turki. Sebab, negara itu sebelumnya adalah tempat berkuasanya Kekaisaran Ottoman, Utsmaniyah, yang sangat islami. Setelah hampir seabad, identitas sekularisme di negara itu tidak jelas. Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah berkuasa lebih dari 16 tahun menyatakan sistem Turki tetap sekularisme. Namun, faktanya,
Ia mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah agama dan di pemerintahannya nyata-nyata ada lembaga agama bernama Diyanet yang ikut campur masalah keagamaan publik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.